Profesor Dr. Rizal Edialin, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan. Dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tren bagaimana medsos itu digunakan untuk jualan sehingga pasar Tanah Abang kosong. Apa yang Prof teliti tentang pemasaran sini? Ya tentu gini, setiap zaman itu punya ikon masing-masing. Setiap peradaban ada jawabannya, dan saya pikir setiap ada perubahan zaman itu ada yang hidup, ada yang timbul, ada yang tenggelam, dan itu biasa dalam satu peradaban manusia. Dan kita yang ada di sini bagian dari iterasi perbaikan peradaban. Jadi kalau misalnya ada yang tutup, saya pikir secara natural memang ada seperti itu. Karena kompetisi ini memang tidak bisa kita hindari, apalagi perkembangan teknologinya cukup tinggi. Dan saya pikir teman-teman harus bisa melakukan penyesuaian. Dan setiap zaman punya jawaban, punya ikon untuk itu. Jadi manajemen pemasarannya atau pola pembelinya ya Pak yang berubah? Ya, karena perilaku orang belanja berubah, tentu para pemasar atau para produsen harus bisa melakukan penyesuaian dengan perubahan itu. Nggak bisa lagi dia berdiam diri. Contoh teman-teman di Bluebird, dia harus ikut terlibat dengan digital dalam sistemnya, ya kan? Gitu. Dia harus bisa ikut karena ini adalah penanda perubahan peradaban. Jadi kita harus bisa ikut dalam siklus itu. Kalau tidak, ya akan hilang. Dan banyak kejadian kasus yang banyak yang hilang. Saya Kodak itu hilang. Jangankan itu, jauh-jauh Nokia udah nggak ada. Dia nggak akan masuk di smartphone. Dia akan pindah bisnis ke bisnis yang lain. Itu karena peradaban. Berarti teori-teori pemasaran lama itu perlu dikaji ulang atau gimana? Koreksi, perlu kita revisi dan diupdate dengan yang lebih baru. Seperti apa Pak? Tentu Pak, kita tidak bisa lagi pakai 4T atau 7P atau apa, nggak bisa. Teman-teman, harga iya, tetapi teman-teman kalau belanja, masyarakat kalau belanja, dia butuh social interaction. Makanya kenapa social shopping itu berkembang. TikTok Shop kenapa lebih populer dibanding platform e-commerce? Karena orang tidak cuma belanja. Kalau belanja itu cuma naruh baju, suruh harga sekian, nggak dibeli. Bayangkan kalau dia pakai baju itu ada yang peragakan, bolak-balik. Kalau Anda mau seperti ini, beli di sini ya. Itu namanya social shopping. Mereka butuh social interaksi sosial. Soal mereka berkomunikasi dengan pasar. Itu yang berkembang. Dan kalau dia hanya menjual barang jasa ya susah. Dan sebagian besar di masyarakat kita kebutuhannya setengah dari lebih itu sudah dipenuhi dengan belanja online. Berarti terkait dengan penutupan TikTok Shop itu ada Saya termasuk orang yang agak keberatan dengan itu, walaupun kemudian Menteri Perdagangan menyampaikan beberapa regulasi sudah oke. Kenapa? Nggak bisa kita ngalahin seperti itu. Sama dengan ride hailing saat ini, melanggar undang-undang iya, bisa ditahan, nggak bisa. Terus gimana? Sama dengan tol melanggar undang-undang, kenapa nggak ada pembayaran manual, sementara alat pembayaran sah kita, undang-undang mata uang kita masih dengan uang kartal dan uang viral. Jadi kalau nggak melanggar hukum, tapi nggak bisa ditahan. Gojek bisa ditahan, walaupun dia bukan transportasi publik, nggak bisa. Grab bisa ditahan, Maxim bisa ditahan, nggak bisa. Ini zaman yang bisa dilakukan adalah baik entitas pelaku usaha maupun pengambil kebijakan harus bisa menyesuaikan diri. Dengan itu, dengan tetap mengamankan pasar dalam negeri tentunya. Mungkin itu. Terima kasih Bro.